bahwa perjuangan Palestina juga dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan, tapi sampai hari ini tetap berjuang walaupun belum merdeka. Nah, itulah yang menginspirasi kita. Kita ingin hadir bersama para goeser ini membersamai Palestina, walaupun hanya dengan cara mancal, karena memang apa yang kita miliki itu begitu ya. Kita harus, kalau misalnya disuruh berangkat ke sana membawa senjata, kita bukan tentara begitu ya. Nah, itu yang dimampui oleh teman-teman pesepeda, berjuang dengan apa yang dia mampui begitu ya. Kenapa tanggal 9 kita menyesuaikan momentum waktu tanggal 9. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Podcast kali ini kita bertemu dengan dua sosok tokoh pro Palestina. Ini yang memang luar biasa. Mereka ini menggagas ide-ide tentang perdamaian kemanusiaan, perdamaian Palestina yang menjadi isu-isu sentral dunia saat ini. Assalamualaikum Mas Guritno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini lembaga manajemen infak, Ya, LMI ini. ya. Gimana kabar Mas Guritno? Alhamdulillah luar biasa hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan media dan pejuang-pejuang semuanya begitu ya. Sepertinya kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu begitu dalam segmen yang berbeda. Oke. Dan narasumber berikutnya yaitu Mas Wirawan Goeser ini pancalis. Bahasa Jawa pancalis. Yang memang mereka ini juga Mas Wirawan ini juga konsen terhadap isu-isu Palestina. Dan ada lagi Om Yohan Narotama GXID yang tidak bisa hadir beliaunya karena ada kesibukan. Mereka ini menggagas tentang 1000 km Rider for Palestina. Ini gimana sih Mas awalan gagasan dan tergelitik tentang isu-isu Palestina, tentang pro kemanusiaan. Kok ado mikir kemanusiaan sampai Palestina? Di Indonesia kan juga banyak sebenarnya. Iya, betul. Kalau secara histori kenapa 1000 km Ride for Palestine, kita ini aksi-aksi sosial, aksi-aksi kemanusiaan bisa dengan banyak cara. Ada yang mengirimkan donasi, ada yang mengirimkan logistik dan seterusnya. Ada yang aksi di jalan, orasi-orasi begitu ya. Kemudian kita berpikir kok orasi-orasi itu monoton ya begitu. Kemudian saya sampaikan ke Mas Wirawan, gimana kalau kita aksi tapi berbeda dengan aksi-aksi yang lain? Apa itu Mas? Ya mancal tapi sing beda, nggak mancal kota-kota. Maksudnya ya mungkin jaraknya beda gitu. Akhirnya muncullah sing beda iku lek mung 100 kilo ya cedek akeh wong sing melakukan itu, tapi lek 1000 kilo wah itu berbeda itu. Unik, sulit dan rasanya berat begitu ya. Butuh perjuangan. Nah, itulah kemudian muncul aksi ini dan disepakati oleh kita bertiga waktu itu. Maka jadilah tahun lalu 2024 kita sukses finish di Kementerian Luar Negeri dan tahun ini kita ulangi lagi tapi mungkin dengan yang lebih besar gitu Mas. Mas, mengawali tentang goes ya dengan isu yang memang dianggap menarik, menjadi banyak perhatian publik lah itu dengan 1000 km itu. Berapa banyak sih goeser? Mungkin Mas Wirawan bisa menyampaikan berapa banyak yang dilibatkan di tahun pertama, tahun kedua, mungkin nanti dengan isu tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi kalau di tahun pertama itu Mas, kita memang awal ya dan itu memang sangat mendadak ya. Terus teman-teman tidak mudah juga bagi teman-teman yang mencari goeser yang bisa 1000 km gitu. Senekat itu. Yang senekat itu waktu itu. Nah, karena memang juga tidak semua orang juga mau untuk maksudnya menyuarakan Palestina begitu. Terus mungkin ada yang bisa 1000 km tapi belum tentu dia itu juga mau gitu ya. Nah, akhirnya dari dua itu kita ketemu 7 orang itu gitu. 7 orang, saya yang ketiga itu saya, Mas Guritno dan Om Yohan itu terus kemudian ada beberapa teman yang lain yang mereka akhirnya sepakat, ayo wes bismillah kita berangkat goes ke Jakarta gitu ya. Nah, waktu itu dari 1000, kenapa kok 1000? Tadi belum dijelaskan ya? Kenapa 1000 gitu ya?
Akhirnya dari 1.000 ini angka psikologis gitu Mas. Angka psikologis orang bisa melihat 1.000 itu mewakili jarak jauh gitu. Terus kemudian angka psikologis supaya kelihatan perjuangan kita itu maksimal gitu 1.000 itu ya. Akhirnya kita memilih 1.000 itu gitu. Terus kemudian Kementerian Luar Negeri kita pilih dalam rangka untuk agar kita menyampaikan dukungan kepada pemerintah bahwa ayo terus mendukung Palestina gitu. Kita ini kan menemukan angka 1.000 karena pusat pemerintah di Jakarta, sementara kita di Surabaya. Nah, kita carilah jalan sehingga sampai 1.000 km dan harapan kita kepada Kemenlu memang corong diplomatik luar negeri sebuah negara itu kan Kementerian Luar Negeri, dan waktu itu menterinya masih Bu Retno, dan memang beliau gencar banget, tapi kita ingin lebih gencar lagi begitu, sehingga didengar oleh dunia internasional bahwa yang peduli Palestina ini bukan hanya komunitas di masjid, bukan hanya komunitas di sekolah-sekolah Islam atau di yayasan atau orang-orang yang suka berdakwah atau jamaah dakwah. Tapi yang peduli Palestina itu juga ada yang dari kalangan goeser, kalangan orang-orang jalanan. Mereka tidak hanya bersepeda untuk hura-hura atau happy-happy, keliling-keliling kota, keliling-keliling desa, tapi juga menyisihkan sebagian dari harta, bahkan mungkin sepeda, part-part itu ada yang dilelang untuk disumbangkan ke Palestina, begitu Mas. Jadi menurut saya luar biasa banget ini teman-teman pesepeda ini. Dan waktu di awal itu Mas, kita sampaikan ke teman-teman itu ternyata sambutannya kan luar biasa ya. Tidak hanya teman-teman goeser yang muslim juga, tapi goeser yang non-muslim juga banyak betul, ikut betul. ngawal gitu, meskipun dia nggak ikut sampai 1.000 ya, ikut ngawal sampai ada yang sampai Mojokerto, Krian, ada yang sampai Nganjuk, ada yang Madiun, ada yang di tengah-tengah ya. Iya, Betul. ada yang ketemu di etapa di tengah-tengah etapa yang lain gitu, terus kemudian ikut sampai Jakarta gitu, itu luar biasa. Jadi memang ini ternyata masyarakat kita itu sudah paham betul bahwa ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan ini tidak selesai-selesai gitu ya, tambah lama, tambah berlarut, tambah parah gitu. Dan kita Mas, jadi yang seperti yang disampaikan tadi jenengan di awal ya, jadi ini kenapa kok di Indonesia juga ada loh permasalahan kemanusiaan gitu. Kita bukan berarti ketika kita itu memperjuangkan Palestina itu kemudian kita melupakan sini, karena teman-teman di cyclist itu juga ada Mas, misalnya kita bikin donasi part itu sudah lama tuh. Ada teman-teman yang bikin mundut berkah Om Yohan itu ya. Dan itu juga dikumpulkan ya, siapa yang mau donasi terus kemudian didonasikan ke anak-anak SD, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya sepeda. Jadi kita itu apalagi teman-teman LMI ya, LMI yang juga mendonasikan banyak banget yang ada di Indonesia gitu. Tapi kita tidak melupakan masalah di Palestina gitu. Pemirsa, yang dilakukan oleh kedua tokoh muda, tidak tua-tua banget. Ini sebenarnya sangat luar biasa, di mana mereka akan melakukan goes for Palestina ini dimulai dari Tugu Pahlawan. Mungkin ada sejarah tentang Tugu Pahlawan kenapa harus di situ, dan digelar mulai tanggal 9 November ya, sampai batas Jakarta sampai 15 November. Ada 7 hari proses. Acara goes ini diawali sebelum Hari Pahlawan. Ya. Kenapa sebelum Hari Pahlawan kok gak pas Hari Pahlawan? Momentum ini kan menjadi penting, dan sejarah apa sih yang disampaikan untuk Palestina? Ya, baik. Kita ambil start dari Tugu Pahlawan karena kita ingin mengambil inspirasi kepahlawanan dari para pahlawan nasional Indonesia, begitu. Kita tahu para pahlawan ini berjuang melawan penjajah bukan dengan senjata modern, bukan dengan kekuatan modern, tapi dengan bambu runcing, dengan senjata apa adanya, tapi akhirnya Indonesia merdeka. Dan itulah yang menginspirasi kita, bahwa perjuangan Palestina juga dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan, tapi sampai hari ini tetap berjuang, walaupun belum merdeka. Nah, itulah yang menginspirasi kita. Kita ingin hadir bersama para goeser ini, membersamai Palestina, walaupun hanya dengan cara mancal, karena memang
apa yang kita miliki itu begitu ya. Kita harus kalau misalnya disuruh berangkat ke sana membawa senjata, kita bukan tentara begitu ya. Nah, itu yang dimampui oleh teman-teman pesepeda berjuang dengan apa yang dia mampui begitu ya. Kenapa tanggal 9 kita menyesuaikan momentum waktu, tanggal 9 itu hari Minggu, nanti finish di Jakarta hari Sabtu. Nah, menjelang Hari Pahlawan, harapannya nanti gaungnya esoknya bisa menjadi momentum besar untuk memperingati kepahlawanan para pejuang begitu. Nah, di Jakarta hari Sabtu itu hari libur secara lalu lintas tidak begitu padat. Kemarin sempat kita rencanakan kita berangkat tanggal 4, finish tanggal 10. Ternyata tanggal 10 hari Senin nanti lalu lintas Jakarta begitu padat. Nanti ketika kita misalnya ramai di sana bersepeda menimbulkan kemacetan, malah menimbulkan citra atau persepsi negatif masyarakat di sana sehingga kok mengganggu sih gitu ya. Nah, maka kita coba revisi jadwal, harapannya berangkat hari libur dengan leluasa, masyarakat Surabaya juga tidak terganggu kepadatan lalu lintas, ada Car Free Day juga nanti kita lewat di situ, kemudian finish di Jakarta hari Sabtu, tidak terlalu padat, sehingga lebih nyaman begitu suasananya. Itu. Mas, di Hari Pahlawan nanti, sebelum Hari Pahlawan, itu kan ada 7 etapa ya? Betul, oh ya, itu yang harus diproses. Dan proses ini kan goes ini bayangan banyak orang kan goes langsung 1.000. Tapi ini dilakukan dengan 7 etapa. 7 etapa dengan tahapan 7 hari lah. 7 hari ya. Sampai sana. Di etapa pertama, Mas. Kita bahas etapa pertama. Siap. Dengan peserta berapa? 17 ya? Mungkin 17-an ada. Kalau yang full dari Surabaya Jakarta, karena masih berkembang, ada yang daftar hari ini, ada yang daftar kemarin ada. Sampai tanggal 30 nanti masih kita buka pendaftaran. Tidak kita batasi. Karena apa? Orang peduli itu kan ingin membuktikan kepeduliannya. Kita terima semuanya, nanti kita atur begitu di jalan. Dari etapa pertama ini Surabaya finish di Madiun. Nah, berapa kilo itu? 160-an lebih kilometernya. Nah, tapi kalau masyarakat Surabaya mau ikut start, misalnya ngantar sampai Krian, boleh. Sampai mana lagi? Mojokerto, boleh. Sampai Jombang boleh. Itu menunjukkan bahwa kepedulian kita itu tetap tumbuh, tetap bersama-sama begitu. Cuma kalau yang ini mungkin karena kita lebih banyak orang ya Mas, lebih banyak orang itu mungkin ya semakin banyak itu mungkin penggunaannya semakin ini. Apalagi kita itu seperti yang disampaikan Mas Guritno, kita menerima semuanya gitu. Siapapun yang ingin berkontribusi lewat sepedaan ini kita terima, monggo. Sing mancale banter sok banter. Sing mancale lemah, akhirnya sing banter ngeturno sing jadi karena ini diatur. Jadi yang kita nanti bareng-bareng, jadi nggak balapan gitu ya. Jadi yang merasa tidak kuat jangan khawatir nanti ditinggal gitu. Kita akan menunggu lah gitu bareng-bareng. Teman-teman Madiun sudah menyiapkan untuk berkomunikasi lagi dengan Pemkot Madiun bahwa memang perjuangan ini tidak semata-mata oleh pesepeda, tapi pemerintah juga mendukung. Tahun lalu kita didukung Pemkot, diterima, dijamu di Pemkot, itu luar biasa itu. Nah, nanti di Madiun kita akan mengumpulkan juga teman-teman Madiun bisa ikut ngobrol-ngobrol, bisa ikut diskusi, bisa ikut berdonasi juga. Kalau kemudian nanti banyak yang ikut start dari Madiun ke etapa 2 ke Jogja, ya dipersilahkan. Paginya nanti akan start setelah subuh, mungkin jam 5:30 atau jam 6 begitu. Diskusi itu tentang Palestina, ya, tentang hobi goes. Betul, tentang Palestina, tentang hobi goes, tentang pengalaman-pengalaman. Artinya orang bersepeda itu kan ada yang mungkin mulai dari nol, belum tahu apa-apa, ada yang sudah pengalaman, saling berbagi pengalaman gitu, saling berbagi pengetahuan supaya teman-teman yang merasa aku kok belum bisa, kok belum kuat itu punya motivasi lebih untuk bersepeda. Kenapa kok bersepeda? Karena satu, secara transportasi bersepeda itu tidak menimbulkan polusi. Kedua, secara fisik menimbulkan atau meningkatkan kesehatan. Nah, itu jadi. Yang ketiga, memang ini ya ramah lingkungan ya, sustainability ke depannya itu lebih baik lah, udara lebih bersih dan seterusnya gitu. Mas, setelah etapa Surabaya ke Madiun. Madiun ke Jogja. Ini berapa kilo juga? Madiun Jogja kurang lebih 170-an. 170 kilo. Itu dalam waktu
Ya Tidak kurang rata-rata tidak kurang yang seperti sama Surabaya Madiun. Mungkin berangkat 5:30 sampai Jogja ya paling 5:30 juga insya Allah. Itu bisa diatur lah kecepatan. Mungkin memang ada yang agak-agak terlambat tidak masalah. Pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Teman-teman For Palestina ini ternyata banyak berharap dukungan masyarakat yang luar biasa selama perjalanan dari Surabaya sampai Jakarta. Mas Wirawan dan Mas Guritno ini akan memaksimalkan kegiatan itu dengan berbagai macam hal, termasuk mendorong donasi, dan donasi itu bisa tersampaikan lagi ke rakyat-rakyat Palestina yang sekarang lagi berjuang untuk kemanusiaan, kemerdekaan. Mas Wirawan, dari perjalanan tadi kan sampai ke Jogja. Setiap etapa untuk menggalang donasi itu apa dilakukan diskusi atau dilakukan momen-momen spesial apa sehingga masyarakat juga tertarik itu? Ya, kalau yang tahun lalu itu kita kerjasama dengan teman-teman yang ada di lokasi ya Mas ya. Kalau misalkan yang kemarin itu di Jogja itu ada Wang Sinawang, ada acara besar itu Wang Sinawang yang dia itu mendatangkan ustadz nasional semacam Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afila, Ustadz Lukmanul Hakim, Habib Anis itu acara ribuan Mas, sing datang itu ribuan dan kita dipersilahkan untuk tampil di sana di panggung di depan untuk menyampaikan apa itu kita itu bagaimana gitu, aksi kita itu bagaimana. Nah itu di beberapa tempat begitu. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk juga menggalang donasi. Jadi mulai awal start di Surabaya sampai di Jakarta itu kita itu selain kita berkampanye di masyarakat untuk sama-sama ayo menyuarakan Palestina, juga ada proses untuk donasi itu Mas, donasi. Kami silakan untuk berdonasi, terus kemudian sambil sekalian mendukung pemerintah. Kita ada 3 hal yang kita sampaikan di sana dalam aksi ini gitu ya. Nah, terus kemudian jadi masing-masing tempat itu akan berbeda modelnya, tergantung kita nanti diskusi dengan panitia teman-teman yang ada di etape itu gitu ya. Jadi intinya 3 hal itu. Jadi kita kampanye Palestina kepada masyarakat, menggalang donasi, dan kita terakhirnya kita menyampaikan ke pemerintah dukungan kepada pemerintah untuk terus ada di pihak Palestina gitu. Mas Guritno, ini kan targetnya kan Kementerian Luar Negeri, satu, yang kedua Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri sudah menjadi tugas dan pokoknya mengawal isu-isu tentang luar negeri. Ke Kementerian Pertahanan mungkin berharap ada pasukan perdamaian di Palestina yang bisa dikirimkan Indonesia untuk perdamaian di sana, kan salah satunya sana. Dengan waktu yang hampir bersamaan ini yang sudah terkonfirmasi itu di Kemenlu-nya atau keduanya? Kemenlu sudah berkomunikasi dan sedang didiskusikan lah di sana. Nanti bentuknya seperti apa kita sudah berkabar ke staf Kemenlu. Untuk yang Kemenhannya memang kita belum menyampaikan pemberitahuan, tapi kita rencanakan nanti kita akan mengirimkan pemberitahuan juga. Supaya apa? Yang Kemenlu ini kan corong diplomasi negara Republik Indonesia untuk memperjuangkan penghapusan penjajahan dari seluruh dunia kan, sebagaimana amanah undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sementara yang ke Kemenhan, kita berharap Pak Presiden kemarin Pak Presiden Prabowo pernah menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian. Jumlahnya berapa? 20.000 kalau saya tidak salah ingat. Nah, saya sangat yakin ketika Indonesia memiliki peran-peran strategis ini secara militer, maka kontribusi Indonesia untuk membangun perdamaian, untuk menghapuskan penjajahan itu akan semakin kuat. Karena penjajahan itu tidak manusiawi, gitu ya, tidak manusiawi. Dan kami ke Kemenhan dalam rangka mendukung pemerintah, membersamai negara Republik Indonesia untuk semakin kuat mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia, menjaga ketertiban dunia dan sebagainya itu, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti
kita bisa finish di Kemenhan juga. 1000 km Ride for Palestine ini dua mode. Mode pertama nggawe secara langsung tadi, start di Surabaya, finish di Jakarta sejauh 1000 km. Memang tidak lurus kan, kalau lurus kan cuma 800-an. Jadi Surabaya, Madiun, Jogja, Semarang, Brebes, Bandung, zigzag sampai Bekasi dan Jakarta. Nah, yang virtual ini kita beri opsi yang mulai sederhana 50 km itu untuk gue santai-santai bisa keluarga. Kemudian yang kedua berbasis aplikasi ya? Iya, berbasis nanti mendaftar di aplikasi ikotaja.id namanya. Ngisi linknya, tinggal ngisi diikuti. Kalau nggak bisa manual daftar ke kami, bisa nanti kita isikan. Yang kedua 267 km. Kok jauh? Nanti enggak jauh jadinya. Karena ditempuh selama 20 hari ya. Jadi sehari bisa 10 km begitu kan, kalau gue 10 km enggak jauh. Dicicil, nah, betul. Nah, kenapa 267? Karena 267 itu adalah 1% dari luas Palestina yang asli sebelum dijajah, orisinilnya itu 26.790 km persegi. Yang kedua, yang ketiga 360 km. Kenapa 360 km? Itu luas Gaza hari ini. Luas Gaza, memang aslinya luas Gaza itu 360 km. Jadi filosofinya semakin jauh kita mengayuh sepeda, semakin besar kontribusi kita. Kira-kira begitu ya, semakin besar perjuangan kita merasakan bagaimana perjuangan teman-teman Palestina yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kita hanya mencoba mengimbangi dengan cara menjalan sepeda gitu ya. Menjalan sepeda dari kayuan demi kayuan, bahwa kayuan ini ada maknanya, bukan sekedar mengayuh begitu. Kalau orang semua bisa bersepeda, semua orang bisa berolahraga, tapi yang membedakan adalah makna dari olahraga kita ini, makna dari kayuhan kita ini dalam rangka peduli Palestina begitu. Pesan, Siap. Pesan yang disampaikan terhadap kegiatan apa goes lah. Ya, bahwa goes ini adalah ibadah menurut pendapat kami, bahwa ibadah itu bisa dilakukan oleh semua saja, semua orang, tidak hanya di masjid, tidak hanya di mimbar-mimbar, tidak hanya di ritual-ritual, tapi ibadah bisa dilakukan di mana saja. Yang membedakan adalah niatnya ya. Niat goes kita adalah niat ibadah, niat perjuangan. Maka ya semoga ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak bisa ikut goes bisa berpartisipasi dalam bentuk apapun. Ya, mau berpartisipasi logistik silahkan, mau berpartisipasi kendaraan pengawal silahkan, mau berpartisipasi part-part sepeda atau sepeda yang utuh mau dilelang, mau disumbangkan silahkan. Dengan sangat terbuka kita akan mengumpulkan itu dan kemudian akan menyerahkan kepada lembaga yang terpercaya, salah satunya LMI, nanti disalurkan kepada Palestina dengan cara-cara yang bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk juga dengan pemerintah dan NGO luar negeri gitu. Insya Allah sampai ke Palestina. 1000 km Rider for Palestina ini semoga cukup bermanfaat Mas ya. Amin. Dan sangat bermanfaat untuk persoalan-persoalan kemanusiaan di dunia, sebagaimana amanah undang-undang 1945 yang menegaskan bahwa melawan penjajahan dari muka bumi ini. Dari saya, host Rahmat Hidayat, redaktur memorandum, menyampaikan terima kasih. Mas Guritno, terima kasih. Terima kasih. Mas Irawan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.